Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Billy Menardo Tarigan dengan NIM 1930 20 50 20 21. Di sini saya akan memberikan presentasi online tentang pondasi. Pondasi berfungsi untuk menahan dan mendukung bangunan yang ada di atasnya, serta yang seperti saya katakan tadi, yaitu meneruskan beban yang ada di atasnya ke dasar tanah atau batuan yang ada di bawah pondasi tersebut. Pondasi memiliki beberapa syarat, yaitu yang pertama, mampu menahan beban yang ada di atasnya, yaitu beban konstruksi, beban hidup, beban angin, beban gempa bumi, dan sebagainya, sehingga tidak mengalami penurunan, keretakan, atau bahkan roboh. Yang kedua yaitu terbuat dari bahan yang kuat, bagus, dan awet, sehingga tetap dapat berfungsi dalam kurun waktu rencana pemakaian bangunan. Yang ketiga yaitu tahan terhadap macam-macam organisme dan bahan kimia yang dapat merusak konstruksi bangunan. Material yang digunakan dalam pembuatan pondasi yang biasanya adalah yang pertama adalah semen, yaitu bahan perekat yang berguna untuk mengikat agregat kasar dan agregat halus yang akan digunakan untuk pembuatan pondasi. Yang kedua adalah air. Air adalah bahan utama dalam pembuatan pondasi. Air yang digunakan setiap konstruksi haruslah air yang bersih dan segar, tidak bercampur dengan jenis organik apapun yang dapat mengganggu kualitas dalam beton, pondasi, ataupun konstruksi lainnya. Yang ketiga adalah pasir, yaitu yang berguna sebagai agregat halus. Meskipun pasir memiliki peran penting dalam pembuatan beton ataupun pondasi, tetapi jika porsi pasir terlalu banyak, justru akan mengurangi mutu beton. Hal ini karena pasir berfungsi sebagai pengisi, jadi akan lebih baik jika disesuaikan dengan kebutuhan saja. Yang keempat yaitu kerikil. Kerikil berfungsi seperti pasir, yaitu sebagai pengisi, tetapi memiliki perbedaan. Jika pasir memiliki ukuran lebih kecil atau lebih halus, maka akan memiliki resiko kecil dalam membuat rongga di pondasi. Berbeda dengan kerikil, yaitu yang sebagai agregat kasar, jika memiliki ukuran lebih kecil atau lebih halus, maka akan membuat rongga dalam pondasi. Apalagi jika jumlah agregat harus lebih sedikit, sehingga tidak akan mampu untuk mengisi rongga-rongga yang dibuat oleh kerikil yang kecil tersebut. Pondasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal biasanya digunakan pada wilayah yang kondisi tanahnya cukup kuat untuk menahan beban bangunan tersebut. Sedangkan pondasi dalam biasanya digunakan untuk wilayah yang kondisi tanahnya tidak terlalu kokoh. Pondasi dalam juga biasanya digunakan untuk bangunan yang lebih lebar dengan jarak antar tiang lebih dari 6 meter. Ada beberapa jenis pondasi dangkal yang biasa digunakan. Yang pertama adalah jenis pondasi tapak atau flat foundation yang biasanya digunakan untuk mendukung titik beban tunggal pada suatu bangunan. Biasanya detail pondasi tapak ini dibangun dalam bentuk bulat ataupun kotak, tapi juga biasanya dibangun dalam bentuk bertingkat untuk menahan kolom yang cukup berat. Jenis pondasi ini biasanya dibangun dengan struktur lapisan beton bertulang dengan ketebalan yang sama. Yang kedua adalah pondasi rumah jenis jalur, yaitu biasanya dikenal sebagai pondasi memanjang atau strip foundation yang biasanya digunakan untuk menahan bangunan dengan beban yang memanjang. Umumnya jenis pondasi ini dibuat dengan kolom memanjang yang berbentuk trapesium atau persegi. Komposisi pondasi ini mirip dengan pondasi batu kali, yaitu biasanya dibangun dengan campuran pecahan batu kali dan cor beton dan tanpa tulang. Yang ketiga adalah jenis pondasi rumah bentuk rakit atau rough foundation yang biasanya digunakan untuk menampung beban di area yang luas agar lebih menyebar. Biasanya detail pondasi ini disusun dengan plat beton besar dengan beberapa jalur kolom-kolom bergaris sesuai permukaan tanah. Yang keempat adalah pondasi sumuran atau cyclop beton. Pondasi sumuran merupakan pondasi berbentuk bulat yang menggunakan beton dengan lebar 60-80 cm dengan kedalaman 1-2 meter di dalam tanah. Setelah itu, pondasi sumuran diisi dengan coran beton yang dicampur dengan batu kali dengan tambahan elemen besi di atasnya. Yang selanjutnya adalah pondasi umpak, yaitu pondasi yang memiliki sistem yang dapat membantu
menyelaraskan bangunan dengan goncangan, sehingga tiang bangunan tidak akan patah meskipun ada gempa. Pondasi umpak ini diletakkan di atas permukaan tanah yang telah dipadatkan atau dikeraskan dengan batu kali dan slope sebagai pengikatnya. Kemudian adalah pondasi dalam. Pondasi dalam ini biasanya digunakan untuk bangunan yang ukurannya cukup lebar dengan jarak antar tiang 6 meter dan kedalaman pondasi ini harus lebih dari 3 meter. Beberapa jenis pondasi dalam yang biasanya digunakan adalah yang pertama adalah pondasi tiang pancang. Pondasi ini adalah pondasi yang langsung ditancapkan ke dalam tanah. Biasanya pondasi tiang pancang ini digunakan pada tanah yang kondisi tanahnya lembek, tanah berawa, dan tanah yang memiliki kandungan air yang tinggi. Bahan yang biasa digunakan untuk pondasi ini adalah kayu busi, kayu ulin, baja, serta beton bertulang. Yang selanjutnya adalah pondasi piers. Pondasi ini dibuat dengan cara memasang struktur pondasinya ke dalam galian tanah. Keuntungan dari jenis pondasi ini adalah ada pada biayanya yang jauh lebih murah dibandingkan memasang jenis pondasi terusan. Bentuk pondasi piers biasanya terbuat dari beton precast dalam bentuk persegi panjang atau berbentuk bulat dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah pondasi bore pile. Biasanya pondasi ini dibangun di kedalaman permukaan tanah yang dibutuhkan dengan melalui pengeboran atau pengerukan tanah. Setelah itu, biasanya pondasi beton bertulang dicor melalui lubang galian yang sudah dibor. Kemudian sistem pengeboran sendiri dilakukan dengan cara manual atau pengeboran dengan sistem hidrolik. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu bangunan tidak akan berdiri kokoh tanpa ada pondasi. Karena pondasi berfungsi sebagai penopang beban bangunan yang ada di atasnya, mau itu beban hidup atau beban mati, serta meneruskan beban tersebut ke lapisan pendukung yang ada di bawahnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.